Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak? Sehat ya semuanya ya? Amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran ya. Sebenarnya pada hari ini khusus yang remedial, tetapi anak-anak Ustadz bagi yang tidak remedial juga mengikuti dan akan ada kuisis nantinya ya. Baik, jadi semuanya anak Ustadz diharapkan bisa ikut ya untuk mengikuti pembelajaran ini ya, dengan baik dan tertib insya Allah. Baiklah, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan bahas pembahasan soal-soal ini adalah soal yang kita ujikan di ujian PTS. Jadi anak Ustadz yang belum paham silakan dipahami. Ya, jika ada komentar ataupun ada kritik dan saran silakan japri Ustadz ataupun telepon ataupun melalui Google Classroom ya, dipersilakan. Barakallahu fiik. Atau silakan juga bisa komentar di link YouTube ya yang telah disajikan. Baik, yang pertama adalah tentang judul bab. Judul babnya tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Subbabnya adalah tekanan pada zat. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada gambar P, Q, R, dan S. Nah, pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, jika semua benda dianggap memiliki berat yang sama, artinya ini beratnya sama ya, nah, maka benda manakah yang memiliki tekanan yang lebih? Nah, benda ini P, Q, R, dan S memiliki berat yang sama, ternyata memiliki tekanan yang berbeda. Nah, baik. Di sini kita dapat membahasnya dengan persamaan P sama dengan F per A. Masih ingat ya? Ini adalah tekanan, persamaan untuk tekanan umum untuk zat padat. Nah, di mana P sama dengan F per A, ya. Nah, di sini anak Ustadz kita harus bisa membaca rumusnya. Ya, P ini tekanan sama dengan ini artinya sebanding atau berbanding lurus ya. P tekanan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya ya, dan berbanding terbalik dengan luas penampang ya. Nah, jadi untuk membaca rumus ya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jika dia pembagian ya, P sama F ini kan sebenarnya pembagian ya, sama dengan ini ya. Nah, atau F sama A itu pembagian. Sedangkan P sama A itu perkalian ya. Nah, yang pembagian berarti sebanding. Artinya apa? Jika P-nya besar maka F-nya besar. Tekanannya besar maka gayanya besar. Sementara itu P sama A kan perkalian ya. Nah, maka berbanding terbalik. Artinya jika P-nya besar maka A-nya kecil. Atau sebaliknya A-nya kecil maka P-nya besar ya, atau A-nya besar P-nya kecil. Maka lihat gambarnya. Nah, semakin kecil luas penampangnya maka akan semakin besar tekanannya. Ya. Nah, maka lihat mana yang paling kecil luas penampangnya. Maka jawabannya adalah R. Yang paling kecil ya, maka tekanan yang luas penampangnya semakin kecil maka tekanannya semakin besar. Nah, hal ini bisa kita buktikan misalnya ketika kita ya memotong kue dengan pisau yang tajam ya, atau kita sedang menusuk ataupun memasukkan sesuatu benda ke tanah gitu ya, semakin runcing maka semakin cepat ataupun semakin dalam ya, tekanannya besar ya, seperti itu. Maka jawabannya adalah C ya, yaitu benda R karena memiliki luas penampang yang kecil. Tekanannya besar atau kecil? Besar ya, berbanding terbalik. Yang kedua tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal rumus ya. Nah, Susanto mendorong sebuah gerobak dengan kedua tangannya. Gaya yang dia gunakan adalah 90 Newton. Apabila luas telapak tangan 150 cm kuadrat, maka tekanan yang didapat adalah, maka kita di sini buat diketahui dulu. Untuk soal cerita jangan lupa anak-anak Ustaz untuk selalu membuat diketahui. Diketahui, lihat.
Gaya yang digunakan adalah 90 Newton. Maka gaya itu lambangnya apa? F ya. Gaya lambangnya F. Kita buat diketahui F 90 Newton. Dari satuan pun kita bisa tahu ya Ustaz ya. Yang satuannya Newton adalah gaya lambangnya F. Nah, apabila luas telapak tangan, berarti luas penampangnya ya, sentimeter pangkat 2, yang satuannya sentimeter pangkat 2 adalah luas penampang. Oleh sebab itu, A-nya sama dengan 150 cm kuadrat. Nah, ini harus kita ganti ke meter kuadrat. Kenapa? Karena dalam SI. Lihat, satuannya yang optionnya A, B, C, D. Ini satuannya semua dalam Newton per meter pangkat 2. Maka di sini yang sentimeter pangkat 2 kita ubah dulu ke satuan meter pangkat 2. Masih ingat tangganya ya? Nah, jadi dari sentimeter ke meter itu tangganya naik. Naik itu berarti dibagi. Maka di sini Ustaz buat per ya. Dibagi berapa? Karena ini pangkat 2, satu tangga aja itu 100. Ya kan kalau pangkat 2 ya. Maka 2 tangga karena dari sentimeter ke meter itu naik 2 tangga sehingga dibagi dengan 10.000. Nah, ini tetap Ustaz buat 150 per 10.000 ya. Nah, dalam pecahan biasa. Nah, sehingga ketika ditanya P sama dengan F per A. Nah, di sini Ustaz buat P sama dengan F per A itu sama dengan dibagi sama ya. Sama. Jadi P sama dengan F per A. F-nya berapa? 90 Newton. Dibagi dengan A-nya berapa? A-nya ini 150 per 10.000. Nah, jadi maksud Ustaz kenapa buat bagi seperti ini? Dalam matematika kan kita bisa mengubah bagi jadi kali dengan syarat yang sebelah kanan ini dibalik ya, yang tadinya 150 per 10.000 karena berubah menjadi kali di sini ya, sehingga dibuat 10.000 per 150 dibalik ya. Dalam matematika seperti itu ya. Nah, lanjut P sama dengan 90 dikali 10.000 per 150. Ini nolnya kita habiskan, ini 01 pada 150 ya. Sama 0 di atas kita habiskan 1. Kita coret 1. Tinggal sisa 90 dikali 1000 per ya 15. 90 dibagi 15 hasilnya 6 ya. 6 kali 1000 6.000 ya. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, barakallah baik. Yang nomor 3 tentang tekanan zat cair. Nah, pernyataan yang benar. Perhatikan. Nah, di sini tekanan hidrostatis. Ini adalah Ustaz semua harus hafal ya. Nah, apa rumus tekanan hidrostatis? P sama dengan rho kali G kali H. Massa jenis dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, inilah yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Lihat, yang satu ketinggian zat cair. Ya, termasuk ya karena di sini ada ketinggian atau kedalaman ya. Berarti yang ada satunya benar. Yang kedua, massa jenis zat cair. Ada di sini massa jenis zat cair. Ada di sini rho ya. Ini seperti huruf P tapi bukan P ya, ini rho ya. Nah, P seperti ini. Bedakan P dengan rho ya. Ini P, ini rho ya. Masih termasuk. Yang ketiga, luas permukaan zat cair. Apakah di sini ada? Tidak ada. Berarti yang ada tiganya salah. Option yang ada tiganya salah. Ya. Nah, gaya gravitasi juga ikut ya. Jadi yang ada tiganya salah. Ini ada tiganya A salah. C salah ada tiganya ya. B salah ada tiganya. Maka jawabannya adalah D. 1, 2, dan 4 ya. Gampang sekali ya. Selanjutnya tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum Pascal ya. Nah, jadi soalnya kita buat diketahui di sini anak Ustadz ya, karena soalnya soal hitung-hitungan bercerita ya. Mesin pengangkat mobil hidrolik pada gambar di atas memiliki, gambarnya nggak ada, nggak apa-apa ya. Tapi anak Ustadz bisa membuat diketahuinya melalui soal cerita ini. Masing-masing luas A1 dibuat di sini A1 15. A2 600 ya. Dan F1 500 dibuat diketahui anak Ustadz ya. Maka berat beban yang dapat diangkat berarti F2 ya, ditanya F2 ya. Nah, di sini kita tidak perlu mengubah cm ke meter pangkat 2. Kenapa? Karena di sini nanti bisa kita coret, bisa kita bagi antara cm yang ini dengan cm yang ini, dapat kita coret nanti kita habiskan ya. Maka rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini masih ingat ya? Masih ingat ya? Ini tentang apa? Tentang hukum Pascal. F1 P sama dengan F1 per F per A.
A ya, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita tinggal masukkan nilai saja nah Ustadz ya. Nah, dengan cara apa? Kalau seperti ini, boleh kali silang, boleh ya. Kali silang yaitu antara F1 dengan A2. F1-nya berapa tadi? 500 kali dengan 600 sama dengan F2 kali A1 ya. F2 yang ditanya, F1-nya berapa? 15. Kita lanjutkan. Di sini 600 dibagi 15 boleh ya? Boleh. 600 dibagi 15 berapa? 40 ya. Nah, maka 500 kali 40 berapa? 20.000 sehingga hasilnya 20.000 Newton. Selanjutnya hukum Archimedes. Nah, perhatikan Ustadz, ini hukum Archimedes tentang mengapung, melayang, tenggelam. Nah, jika dia mengapung, maka massa jenis ya benda tersebut, bendanya misalnya tergantung apa bendanya ya. Mengapung itu ketika massa jenis benda di dalam air atau zat cair lebih kecil sehingga dia mengapung. Ini terbalik ya. Ini di sini yang lebih besar dibuat. Ini benar. Yang di sini dibuatnya apa? Massa jenis air lebih harus tepat ya di sini ya. Nah, massa jenis benda itu lebih kecil, sudah benar di sini ya. Nah, sehingga dia mengapung. Dikatakan melayang, di situ massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cairnya, ya, sehingga dikatakan melayang. Tenggelam, di sini tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air sehingga tenggelam. Maka jawabannya adalah A. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air sehingga benda itu tenggelam ya. Barakallahu fiik. Jika nanti dia mengapung bagaimana? Ya ini mengapung massa jenis bendanya lebih kecil. Nah, nanti dalam kuisis nanti soal latihan nanti ya bisa jadi yang keluar itu mengapung atau melayang ya. Nah, jadi tidak sama soalnya seperti yang kita bahas, hanya berhubungan dan sangat mirip seperti itu. Yang keenam, tentang tekanan hidrostatis. Seorang penyelam menjelajahi lautan yang memiliki kedalaman 10 meter. Maka kedalaman lambangnya apa? H ya, height. Besar tekanan air yang didalami oleh penyelam tersebut jika diketahui massa jenis adalah rho 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi G 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka ditanya apa tadi Ustaz? P itu adalah tekanan hidrostatis. Rumusnya apa? Rho kali G kali H. Tinggal kalikan saja Ustaz ya, mudah sekali. Rho tadi 1000 kali dengan 9,8 dikali dengan 10, maka hasilnya 98.000 Pascal ya. Baik, jawabannya adalah D. Yang keenam tentang sistem pernapasan manusia. Nah, subbabnya tentang organ pernapasan manusia. Nah, organ yang termasuk ke dalam sistem pernapasan. Ini pernapasan ya. Nah, menjadi rongga hidung. Nah, lihat, rongga hidung termasuk dalam organ pernapasan. Yang ada lambungnya, kita langsung lihat aja acak lambung. Lambung ini kan pencernaan ya anak Ustadz ya, tidak ada hubungannya sama pernapasan. Sehingga option yang ada 6-nya itu salah ya. Berarti option B sama option D itu salah karena ada lambung. Karena lambung ini bukan pernapasan, itu pencernaan ya. Nah, sehingga kita pilih antara A dengan C. Nah, sekarang bedanya apa? Ya, yang C ini tidak ada duanya, yang A ini ada dua, tidak ada tiga. Nah, sekarang kita lihat antara kerongkongan dengan tenggorokan, ya. Kerongkongan ini saluran apa? Kerongkongan itu bahasa lainnya adalah esofagus, ya. Tenggorokan trakea. Maka jawabannya adalah trakea, ya. Sedangkan kerongkongan saluran pencernaan. Jadi yang ada duanya salah. Maka jawabannya adalah C 1345 ya, rongga hidung, tenggorokan, bronkus dan alveolus. Selanjutnya tentang sistem pernapasan manusia, yaitu organ pernapasan manusia. Respirasi adalah
pertukaran gas O2 dan CO2. Manusia memiliki organ yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah, fungsi dari siapakah itu? Ya, jawabannya adalah alveolus. Ini sudah jelas ya, nah Ustadz ya. Alveolus tempat pertukaran O2 dan CO2. Selanjutnya, ya, sistem pernapasan manusia, masih organ pernapasan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mekanisme menutup tenggorokan saat makan sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Organ penutup tersebut bernama sebuah katup bernama epiglotis, katup yang membuka dan menutup, ya. Nah, jadi ketika kita bernapas antara tenggorokan dengan kerongkongan tadi ada sekatnya yang disebut dengan epiglotis, ya. Nah, jadi ketika kita bernapas, makan dia terbuka tertutup sehingga ketika kita bernapas, ya, menghirup napas, ketika kita makan, ya, maka dia akan tertutup sehingga tidak masuk makanan itu ke saluran pernapasan. Nah, kalau kita masuk, kalau makanan yang masuk maka akan tersedak, ya. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu tentang sistem pernapasan manusia, yaitu gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri Streptococcus pneumonia. Berdasarkan diagnosa tersebut, maka pasien tersebut terserang penyakit. Ya, dari namanya saja kita sudah tahu ya, nah Ustadz ya, Streptococcus pneumonia. Jadi kata pneumonia ini adalah penyakit pneumonia. Nah, adapun penyakit asma, ya, asma ini merupakan penyempitan saluran pernapasan, ya, pada paru-paru yang ditandai dengan susah untuk bernapas atau sesak nafas disebabkan oleh, ya, bronkus, ya, bronkospasma, itu namanya, ya. Tuberkulosis TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil, dapat menyebabkan kematian, ya, berbahaya sekali. Nah, pneumonia ini dia jawabannya nomor 10 karena bakteri Streptococcus pneumonia. Sedangkan kanker paru-paru ini akibat dari tar, ya, atau asap rokok, karbon monoksida, ya, sehingga banyak diderita oleh para perokok, ya, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, demikianlah materi pada hari ini anak Ustaz semua, ya. Ustaz ingatkan untuk kuisis nanti ada 5 soal, yang harus kalian jawab dan kesempatannya hanya 1 kali. Jadi anak Ustaz jawabnya harus hati-hati, jangan terburu-buru karena hanya ada 5 soal, ya. Jadi jawabnya dengan bismillah dan sungguh-sungguh, ya. Nah, demikianlah penyampaian materi pada hari ini. Jika Anda ada pertanyaan, silakan komentar di link YouTube ataupun telepon dan WhatsApp, sekaligus juga boleh di Google Classroom, ya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa selalu berdoa, jaga kesehatan di masa pandemi ini, ya, libatkan Allah dalam semua kegiatan, ya, dengan salah satunya dengan cara berdoa. Ya, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.